Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Haleluya, beri kemuliaan yuk sama Tuhan yuk, haleluya. Tuhan kita hebat ya, Tuhan kita dahsyat ya. Dia memberkatimu, dia memelihara kita semua. Sebab itu saudara, Tuhan itu suka dipuji dan disembah. Tuhan itu suka dengan hati kita yang tulus menyembah dan memuji dia. Haleluya. Sebab itu mari kita berdoa, mari kita menyembah kepada Tuhan kita. Karena dia adalah Raja di atas segala Raja. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Oh, dia yang menciptakan seluruh bumi ini beserta isinya. Oh, dia adalah Alfa dan Omega. Haleluya. Sebab itu saudara, mari kita sanjung dia. Mari kita tinggikan dia. Mari kita puja dan sembah dia. Haleluya. 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 Kau Allahku yang dahsyat. Alam semesta melukiskan
kepada Tuhan. Tuhan, kami ingin menyembah-Mu, kami ingin memuji-Mu Tuhan. Hosana, 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 layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang suka dipuji dan disembah. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, saudara. Haleluya. Kau Allah yang dahsyat, Tuhan. Oh, betapa bahagianya kami mengenal-Mu, Tuhan. Betapa bahagianya Tuhan, Kau mengenal kami, Tuhan. Tuhan, tiba saatnya Tuhan kami akan memuji dan menyembah-Mu, Bapa. Biar kuasa-Mu nyata, Tuhan, bagi setiap kehidupan kami, Bapa. Ajar kami setia, Tuhan. Ajar kami takut akan Engkau. Ajar kami, Tuhan, selalu bersandar kepadamu. Karena Kau Allah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Kau menjadikan segala sesuatu indah, Tuhan, pada waktunya. Dan hamba menaruh segala harapan hamba, segala masa depanku ke dalam tangan-Mu, ya Yesus, penjunan hidupku. Tuhan, kami akan mulai ibadah ini. Berkati kami, Tuhan, dalam ibadah ini. Bukan suatu kewajiban menonton ibadah ini, Tuhan. Tapi kerinduan dan haus akan Engkau. Mendengarkan firman-Mu dan memuji dan menyembah Engkau. Ajar kami taat, Tuhan. Ajar kami rendah hati. Terima kasih, Tuhan. Kami serahkan sisa ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Umat percaya mengatakan Amin. amin. Haleluya. Yesus luar biasa ya, saudara. Amin. Dia luar biasa dalam kehidupanmu. Yang tidak kau pikirkan, yang tidak pernah engkau bayangkan, itu yang Tuhan beri buat engkau. Amin. Sebab itu jangan takut dan jangan gentar. Puji Dia selalu. Haleluya. Katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya, karena Allah kita dahsyat. Amin. Pujilah Tuhan, Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. one more, sekali lagi. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, musik yuk main.
ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji. Mari kita memuji Tuhan, mari kita menyembah Tuhan dan penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Yuk. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Dikatakan bahwa langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Kenapa saudara? Yesus kita menciptakan semuanya. Berapa hari? 6 hari. Hari ke-7 Dia beristirahat. Hari Minggu, saudara, mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Karena Yesus kita dahsyat. Amin. Selalu aku bilang Yesus itu dahsyat karena Dia suka disanjung dan disembah. Yes. Mari kita siapkan hati kita untuk menyanjung dan menyembah Yesus. Dia Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Disanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kita siapkan hati kita saudara untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi ya Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kau ku
tiada nama lain selain Engkau Yesus di muka bumi ini yang dapat menyelamatkan kami Yesus. Oh Tuhan, Hanya dengan nama-Mu saja, oh dengan nama Yesus saja, segala sakit akan sembuh, segala persoalan akan terselesaikan, segala mujizat akan terjadi hanya di dalam nama Yesus. Sebab itu aku sembah dan aku tinggikan Engkau ya Allah. Engkau Allahku yang dahsyat. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Pujian dan penyembahan sudah berlalu, sudah selesai mungkin sampai di sini. Tapi biarlah hatimu saudara tetap kau siapkan bagi Yesus. Terimalah firman Tuhan, biarlah firman Tuhan jatuh pada hati-hati yang baik, tanah hati yang bisa bertumbuh dan berbuah banyak untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan, meninggikan nama. Terima kasih buat segalanya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, Bapak Ibu, jemaat Tuhan, kita bertemu kembali dalam kebaktian kita pada hari ini. Pagi ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Ya, pada hari ini tanggal 13 Mei ya kita bertepatan dengan saudara kita merayakan hari raya Idul Fitri ya. Kita hari ini merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ya. Mereka memfitrikan diri ya atau lahir kembali, dan kita hari ini merayakan kenaikan Tuhan Yesus, di mana dia naik, dia membuktikan bahwa dia Allah, Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang siap menyediakan tempat buat kita orang-orang percaya bahwa ada jaminan keselamatan yang ada dalam Kristus Yesus buat kita semua yang percaya kepadanya. Mari sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita membahas atau berbicara, belajar beberapa firman Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk kita boleh diberkati Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, selamat pagi. Kami bersyukur pada hari ini kami tetap dalam tangan kasih Tuhan, dan kami bersyukur Tuhan hari ini kami boleh merayakan
kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Engkau telah mati, engkau telah bangkit, dan engkau masih ada 40 hari di muka bumi ini menemukan murid-murid-Mu Tuhan, untuk membuktikan bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas dunia ini, dan pada hari ini Engkau naik ke surga dan membuktikan bahwa Engkau benar-benar Allah yang luar biasa, Allah yang mempunyai kerajaan surga, Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, dan kami umat-umat-Mu memiliki jaminan keselamatan bahwa di sana nanti kami memiliki tempat yang indah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, pada siang hari ini kami akan belajar sebagian firman Tuhan. Ajar kami, urapi hamba-Mu, berkati jemaat-Mu yang mendengar semua Tuhan, sehingga kami semua diberkati pada pagi hari ini dalam kami merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur, haleluya, amin, amin, amin. Bapak Ibu, puji Tuhan ya, baru saja 3 minggu yang lalu saya berbicara mengenai kenapa Tuhan Yesus 40 hari masih ada di dunia ini setelah dia bangkit ya, dan dia masih ada 40 hari di muka bumi ini ya, dia menemukan murid-muridnya ya, untuk membuktikan bahwa dia adalah Allah, membuktikan bahwa dia adalah benar-benar Mesias, benar-benar guru, benar-benar raja, dan benar-benar Tuhan yang menjamin hidup setiap orang yang percaya kepadanya. Bahkan kepada murid-muridnya dia nyatakan dirinya bahwa dia adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati ya. Kurang lebih 3 minggu yang lalu saya berbicara mengenai makna kenapa Tuhan Yesus hadir 40 hari di muka bumi ini. Dan tepat pada hari ini, ya 40 hari terakhir hari ini, dia naik ke surga. Ya, dia naik ke surga pada hari ini, dia ingin membuktikan bahwa memang dia datang dari surga dan dia akan kembali ke surga untuk membuktikan bahwa tiada Allah lain selain Yesus Kristus. Itu adalah Tuhan yang benar-benar ada, benar-benar hidup, dan benar-benar menjamin segala keselamatan setiap orang manusia yang mau percaya kepadanya, sehingga tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Baik Bapak Ibu, tiap-tiap orang pasti punya waktu perpisahan, betul ya? Saya catat di sini seperti perpisahan kita di sekolah ya. Kita waktu sekolah, ya sekarang keren zamannya bapak-bapak, ibu-ibu ya, saudara kasih dalam Tuhan. Sekarang TK aja ada perpisahan, luar biasa gak? Zamannya saya dulu gak ada tuh TK perpisahan. Ya, palingan ada perpisahan SMA. Ya, saya dulu ada perpisahan, waktu saat saya SMA ada perpisahan. Tapi pada zaman sekarang, mulai dari TK, SD, saya lihat SMP, dan bahkan SMA pasti ada perpisahan. Dan perpisahan itu menimbulkan satu rasa yang sangat sedih, pasti ya. Kita berpisah, kita punya teman akrab yang baik di sekolah misalnya ya. Kita akhirnya mengadakan perpisahan. Ya kalau TK mungkin bisa ketemu lagi di SD. SD bisa ketemu lagi di SMP. SMP ke SMA mungkin sudah mulai, atau dari SD ke SMP sudah mulai pisah sekolah. Ada yang pindah ke sekolah yang lain, ada yang melanjutkan, mungkin ke sekolahnya ada SD, SMP, SMA, mereka bisa ketemu lagi. Tapi kalau ada orang yang sudah mulai pindah, teman-teman kita pindah ke sekolah, kita nggak bisa ketemu lagi. Ya bahkan pada saat SMA di situ ya, kalau kita ngalamin SMA banyak yang udah mulai pindah, udah mulai pisah. Ya ada yang ke perguruan tinggi negeri, ada yang perguruan tinggi swasta. Ya silakan boleh pilih. Dan pada saat perpisahan itu yang kita timbulkan apa? Ya seringkali kita punya teman akrab ya, kita punya teman dekat, kita mengalami kesedihan. Kita mengalami perpisahan. Yang selama ini punya teman yang begitu akrab, saling tolong menolong, saling memperhatikan, tiba-tiba kita berpisah. Ya, kita
pasti mengalami hal seperti itu di dalam sekolah kita. Apalagi yang kedua, saya catat di sini perpisahan di dalam keluarga kita. Mungkin ada anak-anak kita yang merantau ke negeri lain, merantau ke pulau lain, ya. Mereka pergi untuk bekerja, akhirnya mereka meninggalkan keluarganya. Ya walaupun tidak selama-lamanya, tapi perpisahan itu kadang-kadang membuat kita sedih ya. Yang biasa ketemu, yang biasa kita ngobrol, pergi bersama, tiba-tiba dia akan pergi untuk bekerja ya, dia akan pergi untuk merantau. Ataupun dia akan pergi untuk studi misalnya ya. Apalagi mungkin ada yang meninggal. Perpisahan pasti menimbulkan suatu kesedihan. Tapi puji Tuhan, pada hari ini setelah 40 hari Yesus ada di muka bumi ini, dan dia akhirnya pergi berpisah selama-lamanya dengan murid-muridnya. Namun Alkitab mencatat di sini perpisahan yang terjadi pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, perpisahan itu tidak mendatangkan kesedihan. Ya, beda dengan pada saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, itu perpisahan yang pertama murid-muridnya dengan gurunya, dengan Tuhan Yesus. Dia pikir Tuhan Yesus mati, akhirnya dia berpisah. Dan di situ terjadi yang tadi saya katakan, ada kematian, di situ kesedihan. Dan murid-muridnya merasa, oh kok saya ditinggalin, guru saya telah mati. Guru saya yang selama ini ngajar, yang selama ini mengadakan mujizat-mujizat, dia telah mati. Dan murid-muridnya bukan hanya sedih, tapi Alkitab mencatat juga takut pada saat gurunya meninggal, gurunya disalib. Tapi puji Tuhan, setelah 3 hari kemudian Tuhan Yesus itu bangkit, dan 40 hari kemudian menemukan murid-muridnya. Apa yang terjadi? Dan pada hari ini dia naik ke surga. Yang terjadi adalah apa? Terjadi sukacita besar pada saat Yesus naik ke surga. Bukan lagi kesedihan, bukan lagi terjadi ketidakpastian, bukan lagi terjadi keputusasaan, tapi yang terjadi adalah kita mencatat sukacita. Kita bisa lihat di dalam Lukas 24. Lukas 24 ya, ini bukan topik khotbah saya, tapi ini saya mencatat bahwa perpisahan pada saat muridnya melihat Tuhan Yesus naik ke surga, yang terjadi adalah sukacita. Kita lihat dalam Lukas 24 ayat yang ke-50 sampai 53. Perikopnya berjudul kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka, siapa? Murid-muridnya, keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Ayat 52 kita lihat, ya pelan-pelan saya baca. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Mereka bersukacita pada saat Tuhan Yesus naik ke surga. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa benar-benar inilah Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar-benar ada, Tuhan yang memiliki kerajaan surga, dan Tuhan itu akan kembali ke surga. Dia akan menjemput kembali murid-muridnya atau kita semua yang tetap setia kepadanya. Ada sukacita. Ya, kalau saya merenungkan firman Tuhan pelan-pelan saya merenungkan, aduh Tuhan, kalau pada saat itu saya ada di situ, saya juga mungkin pasti sukacita. Saya melihat Tuhan saya diangkat, Tuhan saya naik ke surga. Saya bisa melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa dia naik ke surga. Begitu mulianya Tuhan Yesus. Dia naik ke awan-awan dan dia sampai ke surga. Dan itu saya rasakan benar-benar sukacita yang luar biasa kepada kita yang orang percaya kepadanya. Walaupun kita tidak melihat, tapi pada hari ini kita orang-orang yang percaya. Orang yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus pasti ada kebangkitan. Tidak ada kematian yang kekal. Tapi berbahagialah orang yang percaya kepadanya akan menikmati kebangkitan yang kekal.
kita akan bersama-sama di surga. Dia menyediakan tempat di surga. Dia menyediakan tempat buat kita semua orang percaya kepadanya. Dia menyediakan tempat buat kita bersama-sama kembali berkumpul dengan Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, hari ini saya akan mengajak bapak-bapak atau ibu-ibu saudara kasih dalam Tuhan, kita akan belajar bagaimana sih, siapa saja sih yang bisa akan naik ke surga. Siapa saja sih orang yang bisa menerima tempat itu yang dia tuh sudah sediakan buat saudara dan saya. Mari kita buka Kolose 3. Kolose 3 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 3. Mari kita baca. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ayat 4 ya, saya tambahin aja lah, biar kita selesai di ayat keempat. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama Dia dalam kemuliaan. Bapak Ibu, kita orang-orang yang percaya, apa yang kita harapkan dalam kehidupan kita pada saat ini? Apakah harta kita? Apakah jabatan kita? Apakah kepintaran kita? Bapak Ibu, itu semua bersifat tidak kekal. Kita hari ini mungkin bisa berada punya harta yang begitu berlimpah. Kita punya rumah mewah, kita punya rumah banyak. Bahkan kita punya usaha yang hebat. Enggak masalah. Itu bukan masalah hal yang tidak baik, itu baik. Tapi saya mau katakan, itu tidak kekal. Atau mungkin saudara punya jabatan yang tinggi, ya. Kita punya jabatan yang tinggi di perusahaan, kita punya jabatan yang tinggi dalam keadaan di sosial lingkungan kita. Mungkin dia itu seorang jenderal, seorang letnan kolonel, ya. Mungkin seorang AKBP, ya, komisaris besar, seorang polisi. Itu sementara Bapak Ibu. Yang Tuhan mau apa? Yang Tuhan mau adalah kita harus punya juga kerinduan untuk kita sama-sama nanti menikmati kekekalan di dalam hidup kita pada saat kita mati atau meninggal. Yang pertama yang Tuhan ajar pada hari ini apa? Karena itu ayat ke-1 ya, Kolose 3 ayat 1, kita lihat di situ. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, saya tutup dulu di situ. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ada kata-kata kalau di situ. Berarti bisa enggak juga dibangkitkan. Tapi saya percaya kita adalah orang-orang yang mau dibangkitkan. Yang pertama yang Tuhan ajar apa? Kalau kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, berarti yang pertama firman Tuhan ini mengajar kita, siapa yang akan mendapat mengalami kenaikan ke surga adalah pertama orang yang memiliki iman dasar yang kuat tentang kematian dalam Kristus. Orang yang punya iman dasar yang kuat tentang kematian dalam Kristus, itulah orang yang akan menerima kebangkitan. Hanya Yesus yang dapat membangkitkan kita dari kematian kekal. Tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan selain di dalam nama Tuhan Yesus. Dan dia kalau setelah mati percaya kepada Yesus, hidup benar, dia akan menerima kemuliaan dan kebangkitan yang kekal bersama dengan Tuhan di surga. Hanya Yesus yang dapat memberikan kebangkitan dan hidup, dan hanya Yesus yang akan memberikan tempat yang kekal setelah kematian. Yohanes 14, kita buka di sini. Ayat 1 sampai 4. Yohanes 14 ayat 1 dan sampai 4. Janganlah gelisah hatimu,
Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadanya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi surga bukan sekedar dongeng, surga itu nyata. Surga itu bukan satu impian, surga itu nyata bagi orang-orang yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Alkitab mengajarkan dia menyediakan tempat, dia naik ke surga, dilihat banyak orang. Pada saat itu di satu daerah namanya Betania, Yesus mengajak murid-muridnya ke tempat itu. Dan setelah dia memberkati murid-muridnya, dia naik ke surga. Sudah lihat, ada saksi yang melihat. Ada orang yang melihat bahwa benar-benar Tuhan Yesus naik ke surga. Ya, bukan sekedar dongeng. Ada sejarah, ada bukti bahwa benar-benar Tuhan kita di dalam nama Yesus, dia bangkit, dia naik ke surga. Dan itu bukan sekedar dongeng, nyata. Makanya sedih sekali kalau kita orang Kristen selama ini sudah pernah mendengar firman Tuhan berkali-kali, kerajaan Tuhan akan datang, kerajaan Tuhan akan datang. Namun sampai sekarang kok nggak datang. Dari dulu saya dari sekolah minggu selalu dikatakan, oh kerajaan Tuhan datang, kerajaan Tuhan datang. Tapi sampai sekarang belum datang-datang tuh. Jadi buat apa saya setia mengikuti Yesus? Bapak Ibu, kalau kita punya iman yang salah seperti itu, hidup kita akan celaka. Hidup kita menjadi orang yang gak sungguh-sungguh menantikan keselamatan itu. Dan kebanyakan orang yang seperti ini adalah orang yang akan meninggalkan iman kepercayaannya. Meninggalkan kesetiaannya mengiringi Yesus. Karena dia berpikiran dengan apa? Dengan otaknya, dengan pikirannya. Bukankah Tuhan berkata 1 hari bagiku 1000 tahun? Kita tidak bisa menghitung waktunya Tuhan. Kapan dia akan kembali datang. Tapi yang pasti dia akan datang kembali dan dia akan membawa kita naik ke surga. Kasihan Bapak Ibu kalau orang Kristen seperti ini. Yang selalu berkata Tuhan gak pernah datang. Saya mau katakan kedatangan Tuhan bukan hanya dia datang ke dunia ini. Pada saat kita pun meninggal, dia akan siap datang. Atau malaikatnya akan menjemput kita. Apakah kita sudah siap untuk kita menerima masuk dalam kerajaan surga atau masuk ke dalam kerajaan neraka? Hati-hati Bapak Ibu. Jangan kita mulai mempermainkan iman kita. Jangan kita mulai mempermainkan pernyataan-pernyataan firman Tuhan. Tuhan berkata aku naik ke surga. Dan nanti aku kembali seperti ini. Dia akan datang ke surga dalam tempat yang sama. Alkitab bicara seperti itu. Artinya apa? Suatu saat dia pasti akan datang. Menjemput kita orang yang masih hidup. Dan membangkitkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan di dalam kubur atau kematian mereka. Yang pertama Tuhan mau kita memiliki iman. Bahwa tentang kematian dalam Kristus pasti ada keselamatan. Dan surga itu ada. Kalau orang sudah meninggalkan iman mengenai surga, saya yakin, saya katakan, saya percaya orang itu pasti tidak akan diselamatkan. Karena dia sudah meninggalkan iman dia kepada Tuhan Yesus. Dia sudah mulai menyangkal di mana ada kedatangan atau kebangkitan, di mana ada kedatangan. Mereka sudah mulai menyangkal iman mereka tentang Yesus. Sedangkan Alkitab menyatakan dia pergi, dia naik ke surga dan itu nyata. Ya. Yang pertama miliki iman dasar yang kuat. Ayo kita tetap berharap sama Tuhan. Bahwa Tuhan kita, Tuhan yang punya surga itu akan menyediakan tempat buat saudara dan saya. Yang penting yang pertama adalah kita jangan ninggalkan iman kita. Kita belajar yang kedua. Dalam Kolose 3, kita balik lagi. Di dalam Kolose 3
ayat yang ke-1b. Yang kedua, siapa saja dapat mengalami kenaikan ke surga. Yang kedua, kitab orang yang mencari dan memikirkan perkara-perkara di atas. Kita lihat firman-Nya dalam 1b. Carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Yang kedua, Tuhan kasih petunjuk kepada kita pada hari ini adalah siapa yang bisa naik ke surga. Orang yang mau mencari dan memikirkan perkara-perkara di atas. Artinya apa Bapak Ibu, saudara-saudara kita Tuhan? Mencari dan memikirkan adalah suatu kata kerja. Suatu kata kerja. Kalau kita mencari sesuatu, kita bekerja. Kalau kita memikirkan sesuatu, kita juga bekerja untuk memikirkan hal-hal yang baik. Jadi kekristenan itu harus aktif. Kekristenan itu bukan pasif. Oh, saya jadi orang Kristen gini-gini aja. Ngapain saya berdoa? Ngapain saya setiap hari baca firman? Ngapain saya pikirkan pekerjaan Tuhan? Bapak Ibu, kalau kita model seperti itu, kehidupan kita pasti dipenuhi apa? Keinginan-keinginan duniawi. Sebab kita gak pernah memikirkan tentang Tuhan. Jangankan memikirkan, mencari Tuhan aja kita sudah mulai gak mau. Ayo jujur, siapa yang sudah meninggalkan doa kita setiap hari? Siapa yang sudah mulai meninggalkan tidak baca firman Tuhan setiap hari? Itu saja bukti untuk tidak mau mencari Tuhan setiap hari. Kita nggak baca firman Tuhan, kita nggak berdoa, itu suatu sifat kita tidak mencari kebenaran. Orang Kristen itu harus punya disiplin setiap hari, baca firman setiap hari, berdoa setiap hari. Tanpa itu kita nggak bisa kuat, tanpa itu kita nggak bakalan bisa ketemu Tuhan, tanpa itu kita tidak akan bisa mendapatkan pertolongan Tuhan. Jangan mimpi bisa naik ke surga, bertemu setiap hari aja tidak mau. Tuhan, aku gak pernah berdoa, aku gak pernah dekat denganmu Tuhan, tapi aku mau ke surga. Gak ada Bapak, Ibu, jaminan seperti itu. Alkitab bilang apa? Carilah perkara-perkara di atas. Itu yang akan menerima kebangkitan dalam Kristus Yesus. Mencari kebenaran setiap hari, itu yang Tuhan mau. Menemukan Dia setiap hari, dan mempraktekkan kehidupan kita setiap hari melalui firman-Nya yang dinyatakan dalam kehidupan kita setiap hari. Mencari seperti itu. Seringkali kita 24 jam atau mungkin sehari kita bekerja 8 jam. Kita bisa mencari nafkah. 8 jam gak cukup, ada yang bilang saya kerja 10 jam. 10 jam gak cukup, ada yang minta 12 jam. Tapi untuk mencari Tuhan saja, mungkin dalam hitungan menit, kita gak pernah melakukannya. Kita saat teduh dengan Tuhan, cuma beberapa menit mungkin kita nggak bisa melakukannya. Tapi kalau untuk bekerja mencari nafkah, kita bisa mati-matian buat hidup kita. Bagaimana orang ini bisa bertemu dengan Tuhan kalau kehidupannya selalu dipenuhi dengan segala jeripayah yang untuk menyenangkan hidupnya saja, untuk menyenangkan keadaan hidupnya saja, sedangkan kerohaniannya dia tidak pernah bertemu dengan Tuhan. Orang yang tidak pernah mencari Tuhan. Ayo, Tuhan mau orang yang mencari perkara-perkara yang di atas, itulah yang akan naik dalam kerajaan surga, yang naik dan bisa dapat kerajaan surga itu. Yang kedua adalah orang yang memikirkan perkara-perkara di atas. Memikirkan perkara-perkara yang di atas. Apa memikirkan perkara-perkara yang di atas? Kalau kita baca dalam Filipi 4 ayat 8, orang yang selalu memikirkan semua yang baik, semua yang benar, semua yang mulia, adil, suci, manis,
sedap didengar, itu adalah orang yang mencari perkara yang di atas. Tapi hati-hati ya, jangan sampai kita hanya melihat, memikirkan perkara yang baik, tapi baiknya itu hanya untuk dilihat manusia. Hati-hati, karena banyak pelayan-pelayan Tuhan, mungkin di hadapan jemaat dia baik, di depan mimbar dia baik, tapi di belakang mimbar kita nggak tahu. Hati-hati. Yang baik yang Tuhan mau, yang benar-benar tulus, yang benar-benar punya integritas, baik di dalam depan pelayanan maupun di belakang pelayanan. Itulah orang-orang yang memikirkan perkara-perkara di atas. Yang mulia, yang suci. Bayangin, yang suci, yang Tuhan mau. Ya, ayolah kita anak Tuhan. Jangan kita memiliki pikiran-pikiran yang terbelah. Satu hari Minggu kita memikirkan tentang Tuhan Yesus, benar. Memikirkan pergi ke gereja itu benar. Memikirkan pelayanan itu benar. Tapi di hari Senin sampai hari Sabtu, pikiran kita malah pikiran-pikiran yang salah di hadapan Tuhan. Bahkan pikiran-pikiran jahat yang terjadi, sebaliknya terjadi, beda dengan di hari Minggu. Ayo, kita harus belajar pikirkan perkara-perkara yang positif, perkara-perkara yang mulia, perkara-perkara yang suci yang kita pikirkan. Bukan yang najis, bukan yang jahat, bukan yang tidak baik, dan bukan yang tidak benar. Yang kedua yang naik ke surga adalah orang yang mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di atas. Yang ketiga, yang terakhir yang saya suka nih, ya, semuanya saya suka, tapi yang ketiga ini hal yang luar biasa. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Yang ketiga yang Tuhan mau, hidup kita telah mati atas dunia ini dan hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Artinya apa? Artinya hidup kita bukan untuk menutup diri. Hidup kita bukan tidak mau bergaul dengan orang lain, tetapi hidup kita hidup dengan cara pandang atas atau dengan ukuran-ukuran Kristus. Ya, kita sudah beda dengan orang dunia. Kita yang tadinya seperti orang dunia, lalu kita diubahkan. Ya, mungkin kita mengalami jatuh, mengalami dosa kembali. Yang Tuhan mau setelah kita sadar kembali, ayo kita tetap dalam pengudusan Tuhan, kita hidup bersama dengan Allah. Alkitab bilang apa? Tersembunyi dengan Allah. Kita setiap hari duduk di bawah kaki Tuhan, duduk berdoa di bawah kaki Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan, hidup tenang bijaksana, hidup dengan tenang dan hidup yang bijaksana dengan Tuhan. Itu yang maksud dengan tersembunyi dengan Allah. Kita menjadi umat pilihan Allah. Kita menjadi satu umat yang dikuduskan Allah. Kita buka dalam 1 Petrus. 1 Petrus ayat 2 sampai ayat 2 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Alkitab begini, tetapi berbicara seperti ini Alkitab. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini yang ketiga Bapak Ibu. Dia telah memanggil kita keluar dari yang gelap, menjadi bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar. Yang ketiga ini kita pegang Bapak Ibu.
Saya rindu kita semua merupakan bangsa atau imamat-imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Kita sudah mulai beda dengan orang dunia. Kita sudah beda lagi dengan orang-orang yang memikirkan yang tidak baik. Kita beda dengan orang-orang duniawi yang selalu berbuat jahat. Kita menjadi bangsa yang terpilih, yang disembunyikan, yang tersembunyi bersama dengan Allah. Dulu saya pernah, entah itu menghayal, entah itu saya memiliki pikiran-pikiran yang aneh ya, tapi bukan aneh. Saya ingat dulu pada di akhir tahun gitu ya, pada saat mau memasuki tahun baru, saya doa, dan saya di bawah Tuhan itu satu penglihatan atau satu angan-angan seperti itu, bahwa saya melihat di satu kota itu lampunya terang. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, maksudnya lampu-lampu itu dalam satu kota yang terang-terang, ada yang terang di sana, ada yang terang di sini, maksudnya apa Tuhan? Lalu ada satu hikmat yang berbicara atau satu pikiran dalam Kristus yang bicara tentang hal itu, yang mengatakan yang terang-terang itu adalah umatku yang kudus, yang mereka mau berdoa buat bangsa dan buat keluarganya masing-masing. Saya ingat waktu itu saya lagi berdoa untuk memasuki tahun baru. Saya lagi menyendiri di kamar, saya berdoa, Tuhan biar tahun depan Tuhan bawa saya lebih baik lagi dari tahun ini. Dan Tuhan begitu membawa saya penglihatan seperti itu, banyak sekali lampu-lampu yang terang. Dan hari ini saya mau berkata, itu yang Tuhan mau buat hidup kita semua orang yang mengasihi Tuhan. Dia mau kita menjadi terangnya. Dia mau menjadi umatnya yang tersembunyi, yang kudus, yang mau berdoa buat gerejanya, yang mau berdoa buat orang lain, dan yang mau berdoa buat bangsa kita. Kita imamat rajani, imamat yang dikuduskannya. Sudah bukan tidak waktunya masuk pelayanan, tapi kita masih berbuat jahat. Kita masuk pelayanan, tapi kita masih berbuat yang tidak baik. Di depan manusia mungkin baik, tapi di belakang kita beda. Ayo kita bertobat hari ini. Saya mau kita semua ini bersama-sama mengerti makna kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini. Dan bagaimana siapa saja yang dapat mengalami kenaikan kita ke surga. Yang hari ini saya bahas, yaitu 3 hal tadi. Orang yang memiliki iman tentang kematian dalam Kristus, bahwa itu ada dan surga itu ada. Yang kedua, orang yang mencari dan memikirkan perkara-perkara yang benar, perkara-perkara di atas. Dan yang ketiga adalah orang yang hidupnya tersembunyi di dalam Kristus. Orang-orang yang selalu mau berdoa, diam di kamar dia berdoa. Orang-orang yang hidupnya kudus dan berkenan kepada Tuhan. Orang yang tenang, orang yang bijaksana, bukan orang yang gampang menghakimi. Orang bukan gampang untuk menyombongkan diri, tapi kita hidup yang tertib, yang tenang dalam hadirat Tuhan. Itulah yang akan mengalami kenaikan kita ke surga pada saat kita dipanggil oleh Tuhan nanti. Bapak Ibu, saya gak mau panjang lebar firman Tuhan hari ini. Ayo Bapak Ibu, pesan Tuhan hari ini apa? Jagalah hidupmu, jagalah hidup saya juga. Jagalah kelakuanmu, jagalah kelakuan saya juga. Dan hiduplah yang berkenan kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan rindukan. Sehingga kita boleh memuliakan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan kita memuliakan nama Tuhan di muka bumi ini. Ayo Tuhan, ayo minta Tuhan pada hari ini. Minta pada Tuhan hari ini. Kita tetap percaya. Kita harus percaya bahwa Allah ada dan Allah akan menjemput kita. Kita siap pada saat Allah memanggil kita. Kita siap. Marilah kita mencari kebenaran itu setiap hari.
dan kita hidup bersama-sama dengan Bapa setiap hari. Tuhan Yesus memberkati, maju terus dalam Tuhan. Kita bersuka cita hari ini sebab Allah kita yang hidup, Allah yang bangkit, itu Allah yang luar biasa yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita akan tutup ibadah kita pada hari ini, firman Tuhan kita pada hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Engkau mengajarkan siapa saja orang yang bisa mengalami kenaikan ke surga. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk menjadi umat-Mu yang dikasihi Tuhan. Bangsa yang kudus, imamat yang rajani, kesukaan-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh memuliakan pekerjaan-pekerjaan-Mu di muka bumi ini. Kami boleh menjadi terang, kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Bentuk kami Tuhan, sifat kami, karakter kami, biar Tuhan terus bentuk supaya kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Ampuni kami Tuhan, bila selama ini kami jauh daripada Tuhan. Selama ini kami masih bermain-main dengan kekristenan kami. Kami bermain-main dengan hubungan kami dengan Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, bawa kami lebih dekat lagi. Bawa kami menjadi umat kesukaan-Mu Tuhan. Bawa kami menjadi anak-anak-Mu yang setia. Anak-Mu yang selalu memikirkan dan mencari perkara-perkara Tuhan. Perkara-perkara yang di atas yang selalu memuliakan Tuhan. Stop hidup kami Tuhan. Stop pikiran kami yang tidak baik. Berhentikan sifat-sifat kami yang tidak baik. Dan bentuk kami menjadi orang-orang yang mau dibentuk oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu ini, sehingga kami boleh diberkati pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu, kita akan angkat tangan, kita akan menerima berkat pada hari ini, di mana hari kenaikan Tuhan Yesus, biar Tuhan memberkati kita senantiasa. Kiranya Tuhan Allah Bapa kita, di dalam nama Bapa, keselamatan selalu menyertai kita. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, selalu menyertai kita Roh Kudus, di dalam memimpin kita dalam kebenaran senantiasa, kehidupan kita sehari-hari, mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Mari kita semua katakan, amin, amin. Terima kasih, selamat siang, tetap semangat, Tuhan memberkati. Kita akan offline mulai tanggal 6 Juni 2021 ini ya, hari Juni minggu pertama kita sudah mulai offline. Mari kita bersama-sama ke gereja. Kita akan kembali buka ibadah pukul 9 pagi. Baik, selamat siang, Tuhan berkati. Shalom.